Oke, kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian hambatan listrik. Hambatan listrik itu bisa dirangkai secara seri ataupun paralel. Nah, cirinya hambatan seri itu berarti dia tidak ada cabangnya. Jadi, misalkan ada R1, R2, R3. Dirangkai lurus terus nih, menyambung. Jadi, ketika ada arus yang masuk ke sini, terus dia kan masuk ke R1, terus lanjut lagi masuk ke R2, masuk lagi ke R3. Berarti arus yang masuk ke R1, ke R2, ke R3 itu dia bakal sama besar arusnya. Nah, sedangkan untuk rangkaian yang paralel, dia ada cabangnya nih di sini. Jadi ketika ada arus yang masuk, dia akan terbagi nih, ada yang ke bawah, ke tengah, dan ke atas. Jadi arus yang masuk ke R1, R2, dan R3 itu akan berbeda-beda gitu. Nah, untuk mencari gabungan dari hambatannya untuk seri, berarti R total itu tinggal ditambahin aja. Berarti R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, sedangkan untuk yang paralel, hambatan totalnya itu 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 gitu. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita lihat contoh soal berikut ini. 3 buah hambatan masing-masing R1 4 ohm, R2 6 ohm, R3 12 ohm. Tentukan hambatan total jika disusun. Yang A, ini berarti R1, R2, dan R3 itu disusun secara seri. Berarti R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Kita masukkan R1-nya 4, R2-nya 6, R3-nya 12. 4 tambah 6, 10, 10 tambah 12. Jadinya 22 ohm. Lanjut yang B. R1, R2, dan R3 ini disusun secara paralel. Berarti R totalnya 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kita masukkan nilainya 1 per 4 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 12. Samakan penyebutnya 12. 12 bagi 4, 3. Ditambah 12 bagi 6, 2. Ditambah 12 bagi 12, 1. Jadi 3 tambah 2 tambah 1 itu 6 per 12. Nah, 6 per 12 ini itu kan 1 per R total. Kita kan butuhnya R totalnya aja nih. Berarti kita balik R total per 1 gitu ya. Ya, R total sama dengan 6 per 12 nya juga dibalikin. Jadi 12 per 6. 12 dibagi 6 itu 2 ohm. Lanjut yang C. Nah, kalau ini gabungan nih. Jadi dari R1 cabang kan. Ingat, kalau yang bercabang itu artinya dia disusun secara paralel. Berarti R2 dan R3-nya itu disusun paralel. Berarti kita cari dulu nih paralelnya dari R2 dan R3. Berarti 1 per R total untuk R2 dan 3 gitu ya. Sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kita masukkan angkanya 1 per 6 ditambah 1 per 12 sama dengan, samakan penyebutnya 12. 12 bagi 6, 2 ditambah 1. 2 tambah 1, 3 per 12. Berarti dari sini kita tahu R totalnya itu sama dengan, dibalik ya, 12 per 3. Jadinya 4 ohm. Nah, itu yang gabungan antara 2 dan 3. Jadi kalau kita gambar ulang lagi nih, R2 dan R3 nya ini udah
menyatu jadi seperti ini. Nah, kurang lebih gitu. Berarti gabungan R2 dan R3 ini kita lihat hubungannya dengan R1. Dia kan lurus terus nih ya, dari sini masuk ke sini, masuk lagi ke sini. Berarti nggak ada percabangan, artinya disusun secara seri. Kalau seri tinggal ditambahin, berarti R total itu sama dengan R1 ditambah R total dari yang 23, atau kita sebut RP aja deh. R1 4 ditambah, tadi kita dapat 4 juga, berarti 4 tambah 4 jadinya 8 ohm. Yang nomor D, kita lihat di sini kan masuk bercabang ya. Ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Yang ke atas masuk ke R1, masuk ke R2. Berarti R1 sama R2-nya itu kan dimasuki arus yang sama. Jadi mereka tersusun secara seri. Kita hitung dulu nih. Berarti R seri sama dengan R1 ditambah R2. R1-nya 4 ditambah R2-nya 6. 4 tambah 6 jadi 10 ohm. Baru ini kan udah ngegabung nih. Kalau kita gambarin lagi, yang atas tuh udah jadi nyatu gitu ya. Berarti ini bercabang ke bawah, ini bercabang ke atas gitu ya. Masuk ke yang R seri ini, masuk ke R3 juga. Ini kan beda nih arus yang dilewatinya, berarti terhubung secara paralel. Kalau paralel berarti 1 per R total itu sama dengan 1 per R seri ditambah 1 per R3. Kita masukkan angkanya. 1 per R seri itu tadi 10 ditambah 1 per R3 nya 12. Kita samakan penyebutnya, jadi 120 deh. 120 dibagi 10 itu 12, ditambah 120 bagi 12 itu 10, berarti 22 dibagi 120. Nah, ingat kita hanya butuh R totalnya aja. Jadi dibalik 120 per 22. Atau kalau kita perkecil, kita bagi 2 jadi 60 per 11 ohm. Gitu deh. Yang E, kita lihat rangkaiannya masuk keluar. Ada yang masuk R2, ada yang masuk R1. Ini dari percabangan. Jadi R1 dan R2 itu terhubung secara paralel. Lalu arusnya itu kan gabung lagi nih ke sini, baru masuk ke R3. Jadi kita hitung dulu nih R1 sama R2-nya secara paralel. Berarti 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Masukkan angkanya. 1 per 4 ditambah 1 per 6. Kita samakan penyebutnya 12. Berarti ini 3 ditambah 2. 3 ditambah 2, 5 per 12. Ingat dibalik ya. Jadi RP sama dengan 12 per 5 ohm. Nah, R1 dan R2 itu udah digabung. Jadi kalau kita gambarin lagi, nah, berarti yang paralel ini yang udah gabung sama si R3 itu kan udah lurus gitu ya. Berarti terhubung secara seri. Kalau seri tinggal ditambahin R total sama dengan R paralel ditambah R3. Jadi R paralelnya tadi 12 per 5 ditambah R3 nya itu 12. Kita samakan dulu penyebutnya gitu ya. Jadi per 5 ini 12 ditambah 60 gitu. Berarti 12 tambah 60 itu 72 per 5 ohm. Yang nomor F. Yang nomor F itu sebenarnya mirip nih sama yang D. Tapi yang diserikannya, kan ini ke bawah. Nah, R2 sama R3 ini seri. Gitu. Berarti kita
cari dulu tuh yang R seri antara R2 sama R3. Ingat, seri tinggal ditambahin. Berarti R2 nya 6 ditambah R3 nya 12, jadi 18 ohm. Nah, mereka kan udah gabung set gitu. Berarti ini ke bawah, ini ke atas, masuk ke R1, masuk ke gabungan R2 R3. Arus yang masuknya beda, ada percabangan, berarti pasti paralel. 1 per R total sama dengan paralelnya antara R1, berarti R1 per R1 ditambah yang si seri di bawah, berarti 1 per RS sama dengan, kita masukkan nilainya, R1 nya 4 ditambah R serinya 18 sama dengan per penyebutnya 36. 36 dibagi 4 9 ditambah 36 bagi 18 2. Berarti 9 tambah 2 itu 11 per 36. R total sama dengan dibalik 36 per 11 ohm. Gitu deh.